Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati-Up Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Ya, saya izin bertanya, Bu. Ya, suaranya kurang keras. Coba dekatkan itu. Oh ya, sebentar, Bu. Namanya siapa? Ayo. Apa yang ditanyakan? Ini sudah jelas kah, Bu? Sudah. Gimana namanya? Saya Ashila, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, itu tadi kan bidan berhak mendapatkan dana, maksudnya jasa. Nilai jasa dari pasien. Nah, itu apakah sudah diatur oleh pemerintah juga atau kita berhak menentukan nilai jasa yang harus dibayarkan oleh pasien, Bu? Oke, itu kalau praktek mandiri bidan ya? Ya, Bu. Ya, kalau nanti saudara di institusi rumah sakit, saudara jasanya dibayar oleh rumah sakit, ya, oleh pemerintah. Tapi kalau saudara sebagai praktek mandiri bidan, istilahnya kalau narik pasien, suntik KB berapa gitu ya, itu kalau menolong persalinan itu bayar berapa kan gitu ya. Oke, itu kalau saudara ikut di JKN ya, itu ada ketentuannya. Tapi kalau saudara tidak ikut, itu saudara harus mengikuti ya standar minimal dan maksimal. Jadi saudara menghitung. Kalau menolong partes itu berapa yang saudara keluarkan? Misalkan obat oksi, berapa di total, misalkan 1,5 juta. Kemudian lihat kiri kanan berapa, karena itu juga ada kesepakatan bidan setempat. Misalnya Kabupaten Nganjuk itu rata-rata pertolongan persalinannya bayarnya berapa. Itu ada kesepakatan dari bidan-bidan di situ. Karena dihitung. Ya, dihitung dari obatnya berapa, tenaganya berapa, untuk fasilitasnya berapa gitu ya. Itu yang dimaksud, Non. Kalau JKN ada. Menolong partes itu berapa, ini berapa, ada JKN. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain? Nama saya Aida, mohon izin bertanya, Bu. Ya. Apabila ada seorang ibu yang ingin bersalin, kemudian ibu tersebut sudah pembukaan skala 3, lalu tapi beliau tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar jasanya, jasa pelayanan. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bu, sebagai bidan? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Itulah kita itu menolong dulu. Makanya kan mengutamakan kepentingan pasien. Kan gitu ya? Berarti kalau ada kasus gitu, sudah pembukaannya lengkap, tapi orangnya nggak bawa duit sama sekali. Ya sudah, ditolong dulu. Ya, ditolong dulu. Untuk berikutnya baru dirunding. Kalau dirunding nggak punya uang, ya sudah, berarti bukan rezeki saudara. Mungkin ada rezeki dari pasien lain. Ya, kan misalkan saudara 1 bulan pertolongan persalinan saudara dapat 15 misalkan. Terus dalam 1 tahun saudara dapat 15, 10, ada 150, 200 pasien yang saudara tolong dalam 1 tahun partes misalnya. Misalkan ada 1-2 yang tidak bisa bayar, itu kan nggak masalah. Ya toh? Setuju nggak dengan pendapat Bu Ati? Setuju, Bu. Iya, kita mengutamakan kepentingan pasien.
Karena rezeki itu tidak datang dari pasien A itu, mungkin dari pasien lain. Oke? Iya, Bu. Oke, ada lagi nak yang bertanya? Bu, saya izin bertanya kembali, Bu. Oh ya, gimana, Ais? Asila, Bu. Asila aja sih. Itu kan tadi kalau misalnya kasusnya di bidan mandiri ya, Bu, di klinik kita. Yeah. Nah, kalau ada pasien yang harus dirujuk tapi nggak punya uang, itu gimana, Bu, tindakan kita, Bu? Ya tetap kita rujuk dulu. Kan makanya, iya, tolong baca Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang apa? Kesehatan. Di situ ada salah satu pasal bahwa tidak boleh mengutamakan materi dulu. Jadi misalkan masuk harus naruh uang dulu baru ditangani. Itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Makanya nanti dibukai ya, dibaca satu-satu ya pasalnya ya. Oke? Oke. Sila. Iya, Bu. Maksud saya itu kalau misalnya ada rumah sakit yang menolak gitu, Bu, kan biasanya menolak. Kalau ada rumah sakit yang menolak, ya, apalagi itu rujukan darurat, maka rumah sakitnya bisa kena pasal ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi dalam kondisi gawat darurat. Nanti bukaan itu di undang-undang. Ada itu. Kalau selama ini saudara temukan seperti itu, masyarakat kita belum tahu bahwa ada pasalnya ini menolak pasien ini. Kalau tahu bisa ini dilaporkan, ya, apalagi dalam kondisi darurat. Seperti kemarin kan rame itu, ada di viral itu yang pasien rujukan tidak punya rapid test, ya toh? Itu cariin itu, ada viral itu. Akhirnya banyaknya meninggal, itu. Makanya peri kemanusiaan itu nomor 1. Apalagi saudara sebagai seorang nakes. Oh, enggak punya uang, ya sudah dirujuk aja dulu, ditangani dulu kegawat daruratannya. Jangan sampai pasien sampai meninggal. Kalau sampai pasien meninggal, bayi meninggal, itu termasuk salah satu yang berdosa saudara itu. Rumah sakitnya juga ikut berdosa itu, apalagi yang punya. Kalau rumah sakit pemerintah itu tidak mungkin. Karena pemerintah itu untuk melayani, rumah sakit pemerintah itu untuk melayani rakyatnya. Makanya kalau mau bisnis rumah sakit itu harus mengutamakan peri kemanusiaan tadi. Kalau untuk bisnis semata-mata ya susah. Itu kena pasal itu, non? Oke? Oke, Bu. Ada yang bertanya lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Nama saya Alvin. Itu, Bu, di desa itu apakah benar kalau bidan itu harus punya ambulan? Punya ambulan? Iya. Tidak. Tapi sekarang itu kalau merujuk itu kan kita pakai baksoku ya. Tahu singkatan baksoku? Belum, Bu. Belum. Tahu, Ibu. Ya, ditulis baksoku. B-nya itu bidan. Dalam merujuk pasien, bidan harus mendampingi. Ya. Kemudian A. A itu apa? Alat. Dalam merujuk, bidan harus membawa alat sesuai dengan kasus yang dirujuk.
Contohnya kalau mau partes ya berarti bawa partes set, ya. Bawa apalagi alatnya yang dibutuhkan. Kemudian K itu kendaraan. Nah, kendaraannya itu milik siapa? Ya terserah. Yang penting dalam proses merujuk itu ada cepat tersedia kendaraan supaya tidak menghambat proses rujukan. Sehingga sekarang banyak ambulan desa. Ambulan desa itu tujuannya itu. Bukan bidannya yang harus punya ambulan. Itu ya. Kemudian tadi Pak ya, S-nya apa? S-nya adalah surat. Bidan dalam merujuk juga harus menyertakan surat. Surat itu apa? Catatan dari pasien yang dirujuk. S-nya data subjektifnya apa, objektifnya apa, analisanya apa, penata laksanaannya apa yang sudah dilakukan. Jadi yang menerima rujukan itu paham bahwa pasien sudah diberikan apa saja. Tinggal nyambung. Ya, surat tadi bakso. O-nya apa? O-nya itu obat. Dalam merujuk juga harus bawa obat-obat sesuai dengan kasus yang dirujuk. Contohnya PE, harus bawa MGSO 4 misalkan. Bawa apalagi obat-obat gawat daruratnya untuk bayi dan ibunya. Kemudian yang berikutnya, bakso ya, K-nya apa? Keluarga. Jadi kalau merujuk pasien, keluarga harus ikut. Nah, keluarga yang dibawa itu kalau bisa, yang golongan darahnya sama dengan pasien yang dirujuk. Sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, itu cepat. Ya, baksoku tadi ya, U-nya itu uang. Nah, tadi ditanyakan temanmu, Bu, kalau tidak punya uang gimana? Apakah batal merujuk? Ya tidak. Kita disumpah untuk menyelamatkan nyawa pasien dulu. Itu kan? Oke, sudah? Sudah cukup? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih. Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.